sedang memikirkan cara membuat opening video di YouTube yang menarik selera. Tapi sudahlah, video ini yang jelas dibuat pada minggu pagi, baru bangun, belum mandi, tapi lagi happy. Saudara-saudara, MU menang lagi. Sebelumnya kita review dulu sedikit soal Liga Inggris tadi malam ya. Ada Puki FC yang menang 3-2 dari Watford. Untuk sementara Norwich satu strip di atas zona merah. Ini tim yang agak random. Lalu Aston Gerrard Villa menang lagi, luar biasa. Mereka sekarang ada di posisi ke-10 loh. Bahaya ini tim diam-diam. Lalu ada sahabat karib sekaligus rival langsung MU. Wolves juga menang 2-1 atas Brentford. Dan Leeds kalah tipis dari klub Sultan Arab. Lalu terakhir ada Manchester City yang ditahan oleh akademinya Liverpool. Ini pertandingan bikin yang suka main judi bola ketar-ketir. Tidak disangka sekali. BTW selamat untuk fans Manchester United yang nonton sampai detik terakhir. Gokil golnya gokil banget. Itu nggak gampang ya, setelah maksudnya menanti sampai detik terakhir itu nggak gampang setelah dua babak MU main biasa-biasa saja sebenarnya, harus kita akui. BTW boleh gak sih dibilang tadi malam tuh MU ngelawan klub papan atas? Oke, kita bakal ulas tipis-tipis. Di babak pertama MU tampil sebenarnya nggak terlalu buruk ya. Operan mulai rapi walau belum sesuai ekspektasi. Maksudnya operan yang ya standar aja gitu, masih standar, yang ngopernya masih tepat lah jangkau teman. Tapi untuk setelah ngoper dia lari untuk membuka ruang, atau ketika ada yang memegang bola ada 1-2 rekannya yang mendekat, situasi yang kayak gitu tuh belum terjadi. Padahal kalau secara teori kan itu yang diinginkan oleh pelatih ya, oleh Ralph. Rata-ratanya di babak pertama MU membuat 6,4 kali operan dalam 1 menit rata-rata ya. Jadi kalau kita bulatkan ya, mereka ngoper setelah 10 detik sekali baru ngoper, 10 detik baru ngoper. Ini menandakan kalau pemain MU masih suka berlama-lama sama bola. Di babak pertama cuma Cristiano Ronaldo, Elanga, sama Bruno yang relatif main cepat 1-2 sentuhan. Sisanya masih suka delay. Kebiasaan memang. Operan bisa dibilang membaik ya, walaupun kreativitasnya masih belum banget lah ya, bikin 5 tembakan tapi nggak ada yang on target. Termasuk peluang emas ya, Mason. Sebel nggak? Kayaknya nggak ada yang nggak sebel sama nggak ngerti lah ya apa yang dipikirin sama si Maruk. Padahal pekan lalu kan dia nyetak juga dari situasi kerjasama ya, yang Bruno aja sebenarnya bisa nembak itu bola ke gawang tapi milih ngoper ke Mason. Harusnya tadi malam tuh bisa balas budi. Beberapa saat itu sebenarnya Bruno lagi dalam posisi bagus untuk nendang di tengah. Ronaldo harusnya bisa nyetak gol lagi kalau dibagi bolanya. Minta diruqyah ini anak, atau disantet aja. Nah, satu lagi yang bikin babak pertama agak mengesankan bagi MU adalah karena temponya sedang-sedang aja. Terlalu lambat juga enggak, cepat juga enggak. Ini bikin West Ham yang sebenarnya lagi main katrok tadi malam itu slow aja gitu jadinya. Enggak terlalu yang ditekan-tekan banget, mereka cuma jaga area mereka dan ya sudah. Bolanya cenderung masih bisa diatasi karena memang enggak terlalu cepat. Operan-operannya juga walaupun rapi tapi masih bisa diprediksi untuk nggak ngancam gawang banget gitu loh. Bahkan beberapa kali back pass yang dilakukan pemain-pemain MU juga nggak menarik perhatian pemain West Ham loh untuk keluar dari sarangnya. Jadi klop sudah, MU yang nggak agresif dan West Ham yang solid. Babak kedua Fred punya kans bagus ya di awal, tapi tembakannya cuma berakhir dengan senyuman manisnya ayam Monik saja. Dan setelah itu babak kedua bisa didefinisikan sebagai ambiar. Nggak banyak hal-hal istimewa yang terjadi. Tapi
Dari keseluruhan laga ada beberapa hal yang bisa dijelaskan dari pertandingan semalam ya. Yang pertama, Bruno main sebagai gelandang tunggal bisa dibilang ya. Dia jelajah semua area, naik turun kanan kiri. Kalau Manchester Evening ngasih rating yang buruk ya itu karena beberapa kali dia salah ngoper sih, termasuk ketika menggagalkan skema serangan balik yang diawali sama Ronaldo. Daya jelajahnya gokil. Bruno keren. Kedua, Diogo Dalot ofensif banget tadi malam. Ketimbang Masan, Dalot lebih banyak berada di posisi penyerang kanan ya. Tapi memang beberapa kali juga dia memutus alur serangan cepat di dalam kotak penalti karena kontrolnya yang belum aduhai lah. Crossingnya juga ini Dalot memang bisa crossing, apalagi kalau dibandingin sama Wan Bissaka ya. Cuma merhatiin gak sih kalau crossingnya tuh kejauhan mulu, jadi lawan bingung ya teman juga bingung. Tapi secara keseluruhan sih, terutama karena tadi malam ngelawan tim yang bertahan, Dalot kelihatan banget sih karena memang lebih banyak beroperasi di area ofensif ya ketimbang defensif karena nggak terlalu sering diserang juga. Ketiga, Cristiano Ronaldo jadi pembagi bola. Aduh, ini punya pencetak gol handal tapi nggak disuplai bola yang ya peluangnya terbatas sekali ya. Selain dijaga ketat, jarang dapat asupan bola yang enak. Akhirnya ya tipis banget peluang mencetak golnya. Dan untungnya tadi malam Ronaldo masih sangat berguna ya, terutama dia masih mau ikut bertahan, dan ketika build up serangan juga dia masih ngalirin bola gitu, mau bagi-bagi bola, nggak yang dapat bola shoot nggak gitu, nggak dipaksa gocek juga karena juga dia berada di tengah ya, jadi penyerang tengah, jadi memang nggak ideal untuk banyak menggocek dan dia paham itu, jadi kehadirannya lumayan membantu. Bahkan satu-satunya gol dari malam juga kita harus akui itu berawal dari saudaranya Ronaldo ya, yang ngelihat dua temannya meluncur tanpa pengawalan ketat. Keempat, McFred kembali ke setelan pabrik. Saudara-saudara, harusnya di laga yang kaku kayak tadi malam itu dan jarang diserang pula, McFred, mereka gelandang kan ya, gelandang tengah gitu, nah bukan gelandang bertahan aslinya. Harusnya mereka kalau dalam posisi lawan bertahan, mereka bisa jadi lebih kreatif. Mereka lah yang diharapkan sebagai kreator serangan awalnya, nggak melulu harus ke Bruno atau Ronaldo dulu gitu loh. Suka gitu pemain MU, kadang kemarin bagus, tiba-tiba B aja lagi, besok B aja lagi, selanjutnya nggak bagus, B lagi, gitu-gitu aja terus. Kelima, Mason yang maruk dan tidak terlalu membantu di lini depan, serta Elanga yang masih bermain terlalu aman. Tapi untuk nama terakhir ini gue keep dulu deh, di video lainnya ntar bakal dibahas secara khusus karena semalam di grup WA Move lumayan dibahas nih bocah. Keenam, duet center back lagi waras. Varane seperti biasa tenang, lugas. Menariknya kapten yang nggak main kayak biasanya. Dia beberapa kali melakukan aksi bagus ya, hampir tidak ada blunder, hampir. Aksi bagusnya ya termasuk intercept yang dilakukan pas MU lagi diserang balik itu ya, itu gokil sih. Tapi ada satu momen nyebelin pas kapten lagi bawa bola nih, dia giring ke depan, Ronaldo mendekat, minta tapi nggak dikasih, maju terus kapten, Ronaldo ngikutin, nggak juga dikasih. Gua kira bakal, wah ini visioner, umpannya bakal bagus, gol ini, ternyata mentok juga. Ngapain digiring lama-lama ke depan, kapten. Ketujuh, pergantian pemain lambat tapi tepat. Tepatnya adalah karena Ralf memasukkan 3 pemain depan. Ini tumben banget sih. Pergantian itu masukin 3 penyerang yang akhirnya MU praktis bermain dengan 4 penyerang di akhir babak kedua tadi malam. Awalnya gue juga bingung, ini gimana naruhnya ya. Cavani juga agak-agak ke kiri juga tadi malam itu. Tapi ya pada akhirnya Cavani ya seperti Cavani yang biasanya, banyak membuka ruang,
main lugas, ngasih warna baru, dan yang bikin kaget ya Mas Anu Mas Anu Tony Marshall yang full passion banget ya semalam ya, mainnya efektif, ngalirin bola cepat, kalaupun dia goceknya juga di waktu yang pas gitu. Nah, nggak bisa dibilang maruk juga tadi malam, sangat mungkin ini penampilan terbaiknya Anu di musim ini ya, kita nggak tahu apakah ini bakal jadi pertandingan terakhirnya. Sevilla, bukankah Martial layak digaji 250 juta 250.000 seminggu? Udahlah, ambil aja. Terus Marcus sebenarnya nggak terlalu banyak memberi tambahan apa ya, tapi dia ngegolin. Itu sih briliannya, dia ngegolin. Selebihnya permainannya nggak cukup banyak membantu. Intinya ada perbaikan, walau perlahan, dan mestinya bisa dimatangkan karena bakal libur 2 pekan. Jangan sampai ada yang kena covid lagi, jangan sampai ada yang cedera lagi. Semalam belajar operan, next match harusnya lebih bagus ya. Man of the match versi Premier League sih David ya. Sebenarnya agak aneh juga ya, kenapa Doi jadi man of the match, karena MU tadi malam kan relatif menyerang ya, jarang diserang. David juga lebih banyak nganggur, cuma memang beberapa penyelamatannya agak vital, terutama penyelamatan di menit akhir itu vital banget sih. BTW West Ham cuma buat 1 tembakan on target, tapi oke lah, selamat buat David. Kiper dengan clean sheet ketiga di MU ya sepanjang masa. Lalu man of the match nya versi Move. Nah, ini agak random ya. Di nomor 1 secara presentasi ya. Secara presentasi Diogo Dalot terpilih sebagai man of the match versi member Move. Dia mendapatkan suara 23,75%. Nomor 2 ada Martial. Move yang ya kita Move pada akhirnya ya sering banget maki-maki dia, tapi ketika dia main bagus kita memberi apresiasi. Gua salut lah, ternyata kita bisa seperti itu, bisa bersikap adil. Di nomor 3 ada Cavani 20%, dan Ronaldo ada di posisi keempat dengan 15%. Sisanya ada Marcus, Varane, Bruno, dan ya si dia. Menariknya ini yang menarik ini, ada 2 member yang melabeli Ronaldo sebagai penghambat permainan dan si suka buang-buang peluang. Entah ya, gua yang salah tonton atau gua nonton di channel lain, tapi kok tadi malam itu rasa-rasanya Ronaldo nggak melakukan 2 hal itu gitu loh. Lagian peluang penting mana yang dia sia-siakan? Tapi kalau ada tolong di komen ya, mungkin gua salah lihat, salah nilai juga. Pun kalau dia menghambat permainan yang mana yang dia hambat? Padahal lebih banyak dia ngalirin bola sebenarnya. Untuk klasmen saat video ini dibikin, MU berada di posisi keempat, tapi masih berpeluang disalip oleh 2 London. Well, segitu aja soal United. Apa pendapat kalian tentang performa MU semalam?